Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari Syarah Al-Qawaidul Arba'. Syarah dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala. Beliau berkata, "Wal arsyu akbarul makhluqati wa a'dhamuha." Ars itu adalah makhluk yang paling besar dan paling berat. Wa athqaluha, paling besar, paling agung, paling berat. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW ingin bertasbih, beliau menyebutkan timbangan yang paling berat. Beliau mengatakan, Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Itu tasbih yang paling afdal kata Rasul. Tasbih yang paling afdal nih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Ada juga sebagian riwayat wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan dengan segala puji sebanyak makhluknya, sebesar ridho dirinya, dan seberat arsy-Nya. Jadi arsy ini makhluk Allah yang paling berat. Rasulullah pernah pergi ke masjid sholat subuh. Ketika ditinggalkan salah satu istrinya Ummu Salamah kalau tidak salah, sholat. Kemudian ketika Rasul pulang dari masjid sudah sholat isyraq, sampai di rumah Ummu Salamah masih di tempatnya. Ditanya sama Rasul, ngapain di situ? Usabbih, saya bertasbih. Maka Rasul mengajarkan, kalau kamu ucapkan Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, maka itu lebih baik daripada yang kamu ucapkan dari tadi. Ya, kamu ucapkan ini 4 kali ya. Kamu ucapkan ini 4 kali, maka itu lebih baik daripada kamu bertasbih dari tadi. Nah, ini keutamaan tasbih dengan kalimat ini. Jadi arsy itu adalah makhluknya Allah. Allah ciptakan dia dari ketiadaan. Jadi sebelumnya tidak ada. Segala makhluk ya semuanya tidak ada sebelumnya. Yang ada cuma Allah. Allah ada tanpa didahului ketiadaan. Kemudian Allah berkehendak untuk beristiwa di atasnya. Beristiwa artinya berada di atasnya. Ya'lu wa yartafi'u, Allah tinggi dan naik di atasnya, ya, di ketinggiannya, intinya di atasnya gitu. Aluwan wartifa'an yaliku bijalalihi, dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya, sebagaimana Allah ceritakan sendiri tentang hal itu di dalam Al-Quran di 7 tempat. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 54, kemudian Yunus ayat 3, kemudian Ar-Ra'du ayat 2,
Al-Furqan ayat 59, kemudian As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4, dan terakhir Thaha ayat 5. Jadi Allah berfirman tsummastawa 'alal arsy, itu yang di 6 tempat. Adapun yang di surat Thaha beda, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau yang lain tsummastawa 'alal arsy, jadi posisinya beda. Tsummastawa 'alal arsy, istawa dulu baru 'alal arsy. Dan ini susunan asal ya, artinya asalnya susunan itu kalau ada jar majrur alal ars itu jar dan majrur itu setelah fiil istawa alal ars gitu. Itu hukum asalnya. Tapi kalau yang di Thaha ayat 5 itu dibalik, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Jadi alal arsy dulu baru istawa. Ini kalau didahulukan itu memberikan faedah pembatasan. Jadi Allah itu istiwanya cuma di atas ars ya, tidak di atas yang lain. Jadi bagus sekali ya seorang mukmin ketika dia berdoa dan munajat kepada Allah Ta'ala untuk menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaannya, rububiyahnya, dan terutama rububiyah Allah terhadap ars, karena ars ini makhluk yang paling besar. Jadi makhluk yang lain itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan ars. Seperti dalam hadis Nabi menyebutkan ya, 7 langit. Kita kalau yang kita lihat saat ini yang paling besar apa? Langit kan? Kita nggak lihat ars. Kita melihat langit itu sejauh mata memandang langit. Paling besar yang kita lihat saat ini itu langit. Ternyata langit itu baru satu yang kita lihat nih. Masih ada lapis berikutnya. 7 lapis langit itu dibanding dengan kursi Allah. Kursi itu bukan arsy, kursi. Ibnu Abbas menyebutkan kursi itu tempat telapak kaki Allah. 7 langit dibanding kursi seperti apa? 7 keping koin dirham dibanding dengan tameng untuk perang. Jadi kursi sebesar tameng, 7 langit cuma koin-koin kecil. Betapa besarnya kursi Allah. Kalau di ayat kursi disebut apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursinya seluas langit-langit dan bumi. Dan ternyata di hadis lebih jelas lagi, lebih luas lagi daripada langit. Cuma 7 keping ditampung di dalam tameng. Lebih besar kursinya. Luar biasa betapa besarnya itu kursi Allah Ta'ala. Dan itu bukan ars. Ada sebagian orang ngira kursi Allah itu ars. Beda. Kemudian bagaimana kata Nabi? Ini buktinya kalau kursi itu bukan ars. Kata Nabi, dan kursi Allah dibanding dengan arsy seperti apa? Apa? Seperti perbandingan tadi? Ada yang lain? Belum pernah dengar hadisnya? Belum pernah baca? Perbandingan kursi dengan arsy itu seperti cincin dilempar di tengah padang pasir. Arsy itu cuma kursi cuma cincin. Ars sebesar padang pasir, masya Allah, jauh sekali itu ars, ya, besar sekali ars. Jadi ars paling besar, makanya paling tinggi. Di bawah ars itu ada air, kemudian di bawah air ada kursi, di bawah kursi ada langit ketujuh,
Di bawah langit ketujuh ada jarak. Di bawah jarak itu ada langit ke-6, terus sampai langit ke bawah ini yang kita lihat. Dengan langit paling bawah. Dari langit paling bawah ke bumi itu seperti jarak antar langit, dan seperti juga tebalnya langit. Tebalnya langit itu sama dengan jarak antara bumi dengan langit. Itu tebal. Jadi punya jarak dan punya tebal. Kemudian bumi paling bawah otomatis paling kecil. Paling kecil. Kalau bumi sekecil itu dalam bayangan, berapa kecilnya kita? Berapa kecilnya kutu kita? Berapa kecilnya virus? Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan makhluk. Ya, jadi kalau kita mau mentafakuri alam itu sangat cukup untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dekat Masjid Nabawi itu ada museum. Tadi yang pernah umroh pernah lihat museum di samping Masjid Nabawi? Ada yang pernah ke sana? Hah? Belum ya? Sudah? Hah? Udah kan? Ada lihat museum? Enggak ya? Tahun berapa? Ya, sudah ada. Saya 2008 sudah ada. Itu ada museum di samping Masjid Nabawi. Museum diantaranya, pokoknya Museum Asmaul Husna namanya. Tapi juga ada terdapat di situ perbandingan benda angkasa. Ini bumi, bulan, bumi, planet lain, matahari. Matahari itu ada satu bintang. Nanti ada bintang yang jauh lebih besar dari matahari dan berlipat-lipat dari matahari. Bintang padahal jauh berlipat-lipat dari matahari. Ya, pokoknya ajaib lah kalau kita melihat keajaiban benda ini, angkasa. Nah, kalau seperti itu hebatnya benda itu, gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini cukup efektif untuk membuat kita berpikir gitu. Harusnya kita berpikir. Makanya jangan gampang terlena dengan hiruk pikuk kehidupan kebisingan dunia ya. Sementara di luar sana ini ada keajaiban-keajaiban yang kita nggak tahu. Sebagaimana orang bilang keajaiban di dasar samudera nggak ada yang tahu. Itu baru di bumi yang kecil. Bagaimana di luar sana yang sangat besar, luar biasa. Banyak keajaiban ya. Nah, itu sudah sangat cukup sebenarnya untuk membuat orang itu berpikir tentang agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bisa membandingkan besarnya benda-benda itu, angkasa yang sangat besar bagi kita ternyata kecil sekali dibanding arsy, maka kita bisa ya membayangkan lah, walaupun nggak akan sampai bayangan kita betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah. Makanya Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh khayalan kita, nggak ada yang bisa mentok khayalan kita, itu nggak bisa sampai menjangkau hakikat Allah, nggak bisa. Allah jauh lebih agung daripada khayalan kita. Padahal khayalan kan seperti nggak dibatasi kan, mau khayal ya bebas gitu. Tapi tetap nggak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mestinya hal itu bisa membuat kita merasa kerdil, merasa kecil, merasa nggak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alasan apa kita sombong? Atas dasar apa kita berani durhaka kepada Allah gitu? Kok berani melanggar aturan Allah gitu? Memang kita mau bahagia lewat mana gitu? Kita mau hidup sengsara atau bahagia? Kalau suruh milih, pasti milih bahagia. Terus jalur dari mana bahagianya kalau kita berani melanggar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya sebagian ulama dulu mengatakan, kalau kau melakukan suatu dosa, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kamu mendurhakai siapa gitu. Mendurhakai yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah sangat efektif untuk membuat kita nggak berani melakukan dosa sekecil apapun ya. Itulah keimanan ya. Makanya penting, menguatkan iman itu penting. Dengan berpikir alam itu menguatkan iman ya. Tafakur alam itu menguatkan iman. Tadabbur ayat-ayat Quran juga menguatkan iman. Nah, itu iman yang lemah membuat kita gampang melakukan maksiat ya. Naudzubillah min dzalik.
Jadi itu semuanya bisa membantu untuk mengingat keagungan Allah dan kebesarannya, kesombongannya bahkan. Wa hadzal kaun alladzi tahtal ars, dan alam semesta ini yang berada di bawah ars semuanya tunduk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur semuanya, padahal besar sekali ini alam, ya. Kemudian yusarrifuhu kaifa yasha, Allah kelola bagaimana yang Allah kehendaki, terserah Allah. Allah mau bikin begini begitu terserah, enggak ada yang bisa menentang, enggak ada yang protes, ya. Kekuasaan Allah mutlak, Allah satu-satunya, enggak ada duanya. Enggak punya istri, enggak punya anak, sendiri, murni ngatur sendiri, mutlak sempurna. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berani macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdi fihi bima yurid, Allah memutuskan di alam semesta ini terserah Allah yang Allah inginkan. La radda li hukmihi, tidak ada yang bisa menolak hukumnya, tidak ada yang bisa meralat ketetapannya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, di atas arsy-Nya yang sangat besar, arsy-Nya yang sangat besar. Aliyun alaihi, Allah maha tinggi atasnya. Yaqdi bima yasha, Allah menghukumi dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yahkumu bima yurid, dan menghukumi dengan apa yang Allah inginkan. Kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah sibuk. Jadi Allah itu enggak pernah istirahat, ya. Dan Allah enggak capek. Wa ma masana min lughub, kami tidak pernah tersentuh capek sama sekali. Dan kita pun nanti kalau masuk surga enggak capek, ya. Enggak pernah capek lagi. Sekarang masih sering capek. Enggak apa-apa, ya. Capeknya kita dihargai oleh Allah taala. Capek ibadah, tapi kalau capek main bola enggak. Capek maksiat apalagi, ya, masuk neraka, ya. Kalau capek ibadah itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Capek menuntut ilmu, Masya Allah, itu pahalanya sangat besar. Kemudian yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, mematikan. Yang dihidupkan Allah ya makhluk semua, makhluk hidup semua, sampai kutu semua itu dihidupkan oleh Allah. Nanti mematikan Allah juga, semua matikan. Coba banyak, berapa jumlah kutu, berapa jumlah virus, ini makhluk hidup bukan? Bukan, ya. Ya bakteri, amuba itu yang makhluk kecil itu semuanya makhluk hidup. Semuanya hidup dan Allah hidupkan. Terus Allah matikan juga. Coba bisa dibayangkan sesibuk apa Allah? Ya kita nggak bisa membayangkan itu juga. Nggak kebayang bagaimana sibuknya Allah. Sesibuk itu masih bisa ngingat kita? Ya tentu saja iya. Makhluk yang sangat kecil aja diurus sama Allah, apalagi kita yang makhluk paling mulia, kan? Manusia itu diantara makhluk hidup semuanya paling mulia. Maka Allah paling perhatian pada manusia tentunya. Ya, semua diperhatikan, semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira kalau kita melakukan sesuatu Allah nggak tahu gitu. Jangan kira Allah nggak peduli. Semua adalah dengan kehendaknya, dengan aturannya. Wa yu'izzu wa yudhillu, Allah membuat sebagian makhluknya menjadi perkasa dan sebagian yang lain menjadi hina. Yughni wa yukni, Allah mencukupkan dan Allah yukni itu mencukupkan. Yughni mengkayakan, jadi melebihkan. Kemudian yukni mencukupkan, jadi nggak ada yang kurang sebenarnya. Semua makhluk itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhiku wa yubki, Allah membuat orang tertawa dan Allah juga membuat orang menangis. Suka duka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur. Kita duduk di sini diatur oleh Allah. Kita bernapas diatur oleh Allah. Kita melihat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah, kalau kita sering memikirkan itu, kita akan mengagungkan Allah pasti. Kita kalau tahu bagaimana Allah mengatur hidup kita, kita pasti akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusihhu wa yumridu, Allah membuat hambanya sehat dan juga membuat sakit. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya, ya, dari perkara-perkara yang dia merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap kerajaannya, kekuasaannya.
La syarika lahu fi tadbir, tidak ada sekutu bagi Allah dalam pengaturan itu. Wala fi taskhir, tidak pula dalam sama taskhir itu penundukannya. Wal qada dan penetapannya. Al amru amru, maka urusan hanya urusan Allah. Wal qada'u, ketetapan hanya ketetapan Allah. Wal hukmu hukmu, dan hukum hanyalah hukum Allah jalla jalaluh. Maka hamba menyebutkan keagungan Allah dan kebesarannya, kesempurnaannya dan rububiyahnya. Wa yaj'alu dzalika wasilah, maka hamba menjadikan itu sebagai wasilah, tawassul ya, menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Baina yaday du'aihi, dia sebutkan di depan doanya. Fiman munajatihi, ketika dia bermunajat, berbisik mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa munadatihi, dan dalam panggilan-panggilan seruannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkata Syekh rahimahullahu taala, as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Ini menjelaskan itu sebenarnya. Ya, ingat matanya ya. Itu matan matan pembahasan kita Qawaidul Arba itu kan tipis sekali, cuma 2 halaman atau 3 halaman itu. Kalau lihat di print-printan 1 halaman gitu, cuma 3 halaman paling. Bisa antum baca berulang sehingga mendekati hafal, sehingga kalau orang hafal itu ketika kita jelaskan nyambung, oh ini yang masih di situ, pembahasannya masih di situ gitu. Ini masih di awal pembahasan ya. As'alullahal karim rabbal arsyil azim. Wa yuhtamalu an yakuna al murad bi qaulihi al azim, dan ada kemungkinan yang dimaksud dengan perkataan al azim di situ adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi al azim ini bisa sifat dari arsy, bisa juga sifat Allah. Berarti as'alullaha al karima rabbal arsyil azima. Nah, kalau azima itu berarti sifat Allah. Kalau rabbal arsyil karimi rabbal arsyil azimi, maka azimi sifat untuk arsy. Ada 2 kemungkinan. Jadi sudah dijelaskan bagaimana arsy itu disifati dengan agung. Memang arsy itu makhluk Allah yang paling agung. Jadi al-azim bisa jadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza futihat al-mim, kalau mimnya di fathah, rabbal arsyil azima. Nah, itu sifat Allah. Dan ada kemungkinan dia adalah sifat untuk ars kalau di kasroh, rabbal arsyil azimi. Wa kullun minhuma haqqun, dan dua-duanya benar ya. Karena Allah itu maha agung, arsnya juga sangat besar. Fallahu subhanahu wa ta'ala azimun, Allah itu maha agung. Dan diantara nama Allah al-husna adalah al-azimu. Dan Allah menutup ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Ayat kursi. Ditutup dengan apa? Al-Aliyul Azim ya. Jadi memang ayat paling agung, makanya ditutup dengan Al-Azim juga. Wa arsuhu kadzalika azim, ars Allah juga azim, besar. Bal huwa a'dhamul makhluqati, bahkan dia adalah makhluk Allah yang paling besar. Kemudian saya melanjutkan, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Ini doa luar biasa. Kalau Allah sudah menjadi wali kita, berarti kita jadi wali Allah ya, dua-duanya wali. Allah wali kita artinya apa? Kalau Allah wali kita maksudnya apa? Pelindung. Allah pelindung kita. Kalau kita wali Allah maksudnya apa? Nggak mungkin kita pelindung Allah. Apa? Bukan, beda. Apa maksudnya kita wali Allah? Manusia ada yang wali Allah, apa? Bukan wakil juga. Wakil apa? Wakil presiden. Wakil Allah nggak butuh wakil ya. Apa? Mengikut? Bukan. Kalau wali Allah itu hamba, ya semuanya wali Allah kalau gitu. Orang kafir wali Allah juga nanti. Hamba Allah semua. Apa wali Allah maksudnya? Apa? Penyambung dakwah. Bukan. Wali itu artinya kekasih. Jadi wali Allah itu kekasih Allah.
Makanya kata wali itu diambil dari dua kata ya. Al-wali itu diambil dari kata al-walayah atau al-wilayah. Al-wali diambil dari kata al-walayah atau al-wilayah. Wilayah udah jadi bahasa Indonesia ya. Wilayah apa? Wilayah kekuasaan. Wilayah itu artinya kekuasaan. Wilayah ini artinya kekuasaan. Di Indonesia digabung wilayah kekuasaan. Padahal wilayah itu artinya kekuasaan. Tapi wilayah di Indonesia jadi bermakna daerah gitu, daerah kekuasaan. Nah itu udah melenceng maknanya. Wilayah itu artinya kekuasaan. Kalau walayah artinya mahabbah, cinta. Makanya wali adalah penguasa atau kekasih, itu maknanya. Jadi kita wali Allah berarti kita kekasih Allah. Allah wali kita, Allah penguasa kita, pelindung kita. Jadi di sini doanya semoga Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Berarti pelindung kita, penjaga kita, penguasa kita, yang mengayomi kita gitu. Hadza wal matlub an yakuna Allah waliyan laka fid dunyaka wa ukhraka. Inilah yang diminta. Yaitu hendaknya semoga Allah itu menjadi wali bagimu di dunia dan di akhiratmu. Adapun yang sebelumnya adalah wasilah. Yes, tawasul namanya, tawasul dengan menyebutkan rububiyah Allah terhadap arsy-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Kalau 255 apa? Ayat kursi. Ini dua ayat setelahnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Nah, wali berarti pelindung. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, itulah wali. Allah sebagai wali mengeluarkan orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Maka itulah isi doa itu. Jadi dengan kalau Allah menjadi wali kita, kita akan dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Nah, dijelaskan lagi oleh saya di sini, an yatawallaka artinya bihifdihi, Allah menjadi walimu dengan penjagaannya, wa taufiqihi dan taufiknya, wa tasdidihi dan pelurusannya. Jadi kita hidupnya lurus, tepat sasaran. Itu semata-mata ketika Allah menjadi wali kita. Wa aunuhu dan pertolongannya laka kepadamu ala taatihi untuk mentaatinya, ya, untuk mentaatinya. Wa ikhrajihi laka minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian Allah memberimu hidayah kepada kebenaran yang merupakan tujuan dari penciptaanmu dan pengadaanmu, sehingga kamu bisa merealisasikan tujuan penciptaan, yaitu apa? Beribadah kepada Allah semata, tauhid. Jadi kamu bisa menjadi ahli tauhid ketika Allah menjadi wali kamu. Kalau enggak bisa jadi ahli tauhid. Wa yutsabbitaka ala hadzal haq, kemudian Allah juga yang mengekalkanmu di atas kebenaran ini, mengokohkanmu tegar di atas kebenaran, tidak mudah goyah. Wa an yu'idaka minad dhalali wa subulal ghiwayah, dan Allah melindungimu dari kesesatan dan jalan-jalan penyimpangan. Kemudian fid dunya, semoga Allah menjadi walimu di dunia. Tawallillahu li'abdihi fid dunya yakunu bihifdihi min mudillatil fitan.
Jadi bentuknya Allah menjaga hambanya dari kesesatan-kesesatan fitnah. Wa tasbituhu 'alal istiqomah, kemudian mengokohkannya untuk tetap istiqomah di atas kebenaran dan petunjuk dan di atas jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim, ila an yatawaffahullah, sampai Allah mewafatkannya, wa huwa anhu radin, dan Allah terhadapnya ridho. Itulah kematian terindah. Kita ingin kalau mati itu diridhoi Allah, sejak hidup juga diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau Allah jadi wali kita. Makanya berdoa ya. Ini doa luar biasa. Kalau kita ingin menjadi orang yang diridhoi Allah, minta sama Allah agar Allah menjadi wali kita. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah waliku di dunia dan di akhirat. Kemudian di akhirat Allah menjadi wali bagi hambanya di akhirat. Apa bentuknya? Yaitu dengan menjaganya dari kengerian dan kegentingan di hari kiamat, yaitu dengan menyelamatkannya dan membebaskannya dari neraka. Ya, jadi tidak masuk neraka ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian Allah memberikan taufik kepadanya untuk masuk ke dalam surga dan meraih kemenangan dengan kenikmatan-kenikmatannya. Kemudian Allah memuliakannya dengan nikmat yang paling besar dan paling agung, yaitu apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semuanya tawallillahu li'abdihi fil akhirah, bentuk kewalian Allah terhadap hambanya di akhirat. Nah, itu yang kita cari sebenarnya. Kita capek-capek hidup tuh nyari apa gitu. Kalau nggak nyari ini, kita tuh salah ya. Kita ini salah arah hidupnya. Kalau hidup udah salah arah, ngaji juga salah arah, ibadah salah arah, naudzubillah min dzalik, capek doang hidup itu ya. Hidup itu harus betul targetnya. Kalau targetnya bukan menjadi wali Allah, ini salah. Kemudian Syekh berdoa lagi, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, semoga Allah menjadikanmu penuh dengan berkah dimanapun kamu berada. Masya Allah, ini doa juga luar biasa. Udah jadi walinya Allah, Allah jadi wali dia. Kemudian apa? Kamu dijadikan sebagai orang yang penuh berkah dimanapun berada. Berkah itu artinya kebaikan yang sangat banyak. Kebaikannya sangat banyak, nggak cuma sedikit, nggak cuma baik doang, baik sekali, banyak kebaikannya, dan itu dimanapun berada. Masya Allah, kalau bisa begitu menjadi orang yang paling mulia, pasti menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi da'watun min a'dhamid da'awat. Ini adalah doa di antara doa yang paling agung ya, yang paling besar. Kita membahasakan besar dan agung itu dua kata itu doang ya. Di sini banyak sekali loh. A'dhamu wa ajallu wa afkhamu wa akbaru, itu artinya besar semua. Tapi beda-beda bahasa Arab. Sulit menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Terlalu kecil, terlalu miskin bahasa Indonesia. Waqad qala Allah Ta'ala fi dzikri nabiyhi Isa. Allah pernah berfirman ketika menyebutkan nabinya yaitu Isa alaihissalam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikanku penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Nah, kita berdoa begitu juga boleh. Rabbij'alni mubarakan aina ma kuntu. Wahai Rabbku, jadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Itu nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia pun boleh, tidak masalah ya. Jangan dikira kalau doa bahasa Indonesia nggak mustajab, tergantung syarat-syaratnya. Jadi berdoalah untuk menjadi orang yang berkah. Wala yakunul insan mubarakan, dan manusia tidaklah menjadi berkah ya dimanapun dia berada, kecuali apabila di majlis-majlisnya semuanya adalah soleh dan muslih. Jadi di mana dia singgah
dia menjadi orang yang soleh dan muslih. Soleh itu artinya apa? Menunaikan hak Allah dan hak makhluk, itu soleh. Jadi dimanapun kita berada, kita menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk, nggak ada yang terkurangi, nggak ada yang terugikan. Itu orang soleh. Ya, dimanapun berada begitu. Itu soleh. Kemudian apa? Muslih. Muslih itu artinya membuat yang lain juga soleh, yang memperbaiki yang lain. Nah, orang yang soleh dan muslih itulah orang yang penuh berkah. Kalau soleh doang belum penuh berkah, ya, belum penuh kebaikan. Karena orang yang soleh dirinya sendiri, orang lain masih tidak soleh dibiarin, ini cuek terhadap kemaksiatan, masuk kategori orang yang membiarkan kemungkaran, dan itu namanya setan bisu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Solehan fi nafsihi laisa minhu syarrun. Jadi soleh pada dirinya sendiri, tidak ada darinya keburukan. Wala adan, tidak ada gangguan terhadap orang lain. Wala ifsadan, dan tidak ada perusakan terhadap bumi ini. Wala nahwi dzalik, dan tidak yang lain semisal itu. Wa an yakuna muslihan, dan dia menjadi orang yang muslih. Muslih itu artinya apa? Terhadap yang lainnya. Kalau soleh terhadap dirinya, muslih terhadap yang lainnya. Di mana annahu fi kulli majlis, dia di setiap tempat, ya, dari tempat-tempat yang dia singgahi, yusma'u minhul khair, didengar darinya kebaikan. Jadi ucapannya semuanya baik, membuat orang lain mendapatkan kebaikan. Wa tusma'u minhul kalimah thayyibah, terdengar darinya kata-kata yang baik. Wal mau'idah al hasanah, nasihat-nasihat yang bagus. Wat tanbih an nafi', peringatan yang bermanfaat, dan yang semisal itu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, fa inna barakatar rajul ta'limuhu lil khair haitsu hal. Sesungguhnya, ini perkataan Ibnu Qayyim bagus. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya keberkahan seseorang itu adalah dengan mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Jadi kalau dimana kita berada selalu mengajarkan kebaikan, itulah orang yang berkah. Belum selesai, kata beliau lagi, wa nushuhu likulli man istama'a bih, dan nasihat beliau terhadap setiap orang yang bertemu dengannya. Dan nasihat jangan dikira harus menasihati dalam arti memberi wejangan gitu, bukan. Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan dari hati. Ketika ketemu siapapun, hatinya cuma ingin orang itu baik, orang itu dapat kebaikan darinya. Udah, itu namanya orang yang nasih. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa, ini masih berkaitan Ibnu Qayyim, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikanku penuh berkah dimanapun aku berada, yaitu muallimanil khair, aku menjadi pengajar segala kebaikan, da'iyan ila Allah, menyeru kepada Allah, mengajak manusia menuju Allah, mudzakiran bihi, mengingatkan tentang Allah, muraghiban fi ta'atihi, menganjurkan untuk mentaati Allah. Nah, itulah keberkahan Nabi Isa, dan nabi-nabi semuanya seperti itu. Pengikut para nabi juga begitu. Itulah orang-orang berkah, ya, para ulama, para dai, mereka lah orang-orang yang paling berkah hidupnya. Karena hidup kan muter-muter, orang itu kadang-kadang lingkaran setan, ya. Bangun pagi, sarapan, mandi kalau perlu, kerja, pulang kerja sore, terus cari hiburan, terus tidur, kerja, cari hiburan, tidur, kerja. Lingkaran setan. Ya kan, orang kafir gitu juga. Ya, mending kalau hiburannya nggak maksiat, ya. Tambah maksiat segala macam. Hidup cuma gitu-gitu doang. Nanti udah tua sakit-sakitan, mati masuk neraka. Ya. Naudzubillah min dzalik. Gimana hidup yang berkah? Hidup yang berkah itu belajar, beramal, berdakwah, belajar, beramal, berdakwah, dan sabar atas itu semua, muter-muter. Itulah lingkaran
ridha Allah Subhanahu wa taala. Beda, ini lingkaran berkah ini. Hidup yang gini berkah. Terus apa enggak makan? Ya cari makan juga maksudnya, tapi lingkaran utamanya itu. Tugas utama kita itu belajar, beramal, berdakwah. Belajar, beramal, berdakwah sambil kerja nyari nafkah, itu sampingan gitu. Karena kalau enggak punya nafkah enggak hidup gitu kan. Ya udah, kita nyari nafkah sekedar untuk hidup agar bisa menunaikan tugas utama, yaitu apa? Belajar, beramal, berdakwah. Udah, itu tugas utama. Kalau orang nggak punya visi begitu dalam hidup, itu hidupnya tidak berkah, ya. Hidupnya nggak bermutu, nggak berkualitas. Hidup kualitas rendahan, ya, kualitas orang kafir. Kalau kualitas Rasul begitu, kualitas Nabi begitu, hidupnya begitu. Coba lihat, antum lihat para nabi bagaimana. Para nabi itu ya bekerja juga, cari nafkah, tapi tugas utama bukan nyari duit, bukan. Tugas utama apa? Belajarnya kalau nabi dapat wahyu, beramal, ya, dan mengajar terus. Sudah, itulah kehidupan mereka. Kehidupan yang berkah begitu nih. Kehidupan Nabi Isa begitu. Berkah kenapa? Di mana berada dia mengajarkan kebaikan, berdakwah kepada Allah, mengingatkan tentang Allah, mengingatkan tentang hukum Allah, menganjurkan manusia untuk taat. Nah, itulah kehidupan yang berkah seperti itu. Kalau bisa begitu, kenapa tidak gitu? Antum masih punya peluang, waktu masih panjang, ya. Jangan dikira udahlah itu ustadz aja, enggak. Semua kita harus punya cita-cita yang sama. Karena enggak bermutu nanti hidup kalau enggak begitu, ya. Walaupun mungkin kerja 8 jam bahkan lebih dari itu, ya enggak masalah, sambil kerja sambil menebar kebaikan. Di mana kita singgah kita bisa membawa kebaikan. Selalu ingin kebaikan untuk orang lain. Itulah berkah, ya. Jadi kalau nggak bisa menyampaikan kebenaran, kalau nggak bisa menjadi orang yang alim misalnya, minimal jadi motivator untuk orang menjadi alim. Anak-anak kita, cucu kita, anak-anak tetangga kita dimotivasi untuk menjadi orang yang berkah. Itu juga menjadi berkah juga, ya. Keberkahan itu banyak. Jangan hanya melihat pada satu sisi harus jadi ulama, nggak harus, ya. Jadi orang kaya juga kalau dermawan, jadi orang kaya kalau dia donatur untuk dakwah juga, masya Allah, luar biasa, ya. Jadi keberkahan itu banyak, ya. Ada orang yang hidupnya nggak berkah, hidupnya tadi lingkaran setan tadi, cuma kerja, menikmati hasil kerja, tidur, kerja, menikmati hasil kerja, tidur. Banyak yang belum sempat menikmati hasil kerja udah sakit-sakitan, mati. Nah, itulah orang yang paling rugi, ya. Di dunia belum ada prestasi apapun di hadapan Allah, ternyata sudah mati, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wahada, itu sampai di situ tadi perkataan Ibnu Qayyim. Wahada yatanawalu an yakunal abdu mubarakan aidan fi nafsihi wa fi malihi wa rizkihi wa amalihi wa baitihi wa halihi wa syu'unihi. Masyaallah. Dan ini tambahan dari Syekh Abdul Razak, ini juga mencakup seorang hamba itu berkah pada dirinya, hartanya, rizkinya, amalnya, ilmu enggak ada ya, saya tambahkan ilmunya, kemudian rumahnya, keadaannya, dan semua urusannya berkah. Dia punya istri berkah, punya anak berkah juga anaknya, rumahnya berkah, ya. Rumah berkah gimana sih? Ya rumah dipakai untuk kegiatan yang baik, positif semua, untuk mendidik anak istri, bahkan untuk tempat ngaji misalnya. Rumah ini berkahnya, rumah ini. Jadi keberkahan, ya, intinya banyak pahala gitu. Kemudian rizkinya berkah, punya motor dipakai ngaji, bahkan difasilitasi buat dakwah misalnya, diwakafkan ke pesantren misalnya, itu berkah itu, ya. Kadang ada orang sekeluarga jumlahnya 3 orang, mobilnya 5, terus ya nggak mungkin dipakai semua bareng-bareng kan, nggak mungkin, bergantian, bahkan lebih dari itu kadang. Ini kurang berkah. Coba kasih untuk fasilitas dakwah, lebih berkah insya Allah, ya. Itu contoh, ya, bagaimana orang ada yang berkah, ada yang nggak berkah itu pada rizkinya. Amalannya berkah, ya, pokoknya amalnya semuanya berisi kebaikan-kebaikan yang paling besar.
kemudian keadaannya pun berkah, kalau dia duduk berkah, berdiri berkah, jalan berkah, pokoknya semuanya membawa kebaikan, semua urusannya adalah kebaikan. Itulah orang yang paling sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan orang begitu pasti bahagia ya. Orang kalau hidupnya sibuk melayani agama Allah pasti bahagia, dijamin. Nggak ada kok Nabi galau tuh, nggak ada. Nabi sedih memang, tapi sedihnya apa? Sedih melihat umatnya yang nggak beriman. Itu sedihnya Nabi, dan sedih seperti itu tuh bahagia. Ya, sedih ngurusin nasib orang itu bahagia. Tapi kalau sedih ngurusin nasib sendiri, kok nggak punya duit, kok begini, itu sedih yang nggak bahagia. Tidak ada sedih yang mendatangkan kebahagiaan. Sedih-sedihnya orang yang berkah, karena hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, wa yaj'alaka mimman, dan semoga Allah menjadikanmu, ini doa semua dan doanya luar biasa ya. Semoga Allah menjadikanmu di antara orang yang idza u'tiya syakara, kalau diberi bersyukur. Diberi Allah khususnya ya, ahli syukur terhadap Allah. Wa idza tuliya sabara, kalau diberi ujian bersabar. Wa idza adnaba, kalau melakukan dosa istighfar, beristighfar, bertobat. Nah, ini 3 perkara yang merupakan tanda kebahagiaan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Da'a bihadil umur atsalasah. Syekh berdoa dengan 3 perkara ini, yang ini merupakan kumpulan dari kebaikan semuanya, dan inilah kebahagiaan secara total. Total kebahagiaan itu dalam 3 perkara ini. Oleh karena itu Syekh berkata di penutupannya, hadi dakwah, penutupan doa ini menjelaskan kedudukannya dengan mengatakan fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Sungguhnya 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan, alamat kebahagiaan. Jadi orang itu pasti bahagia kalau nikmat disyukuri, ujian disabari, bersalah ditobati, pasti bahagia ya. Ai anna sa'ada istama'at fi hadhihi tsalasah, kebahagiaan itu berkumpul pada 3 perkara. Fa idza wujidat hadhil umur, kalau terdapat 3 perkara ini pada seorang hamba, maka kebahagiaan akan terkumpul padanya dan terrealisasi padanya. Wa nalaha bi'ala suwariha, dan dia meraih kebahagiaan yang paling tinggi dan yang paling indah perhiasannya, perhiasan bahagianya. Wasa'adatu min a'dhamil matalib, dan kebahagiaan itu adalah tuntutan manusia yang paling agung. Allati yas'an nasu li tahqiqiha, semua manusia berusaha untuk meraihnya. Wa tuqadu laha al mu'tamirat, bahkan dibuat mu'tamarat ya, sidang-sidang ya, rapat-rapat besar, nadawat dan undangan-undangan, konferensi, seminar-seminar ya, majelis-majelis, itu dibuat untuk merealisasikan kebahagiaan. Semua orang cari bahagia. Kemudian ditulis juga buku-buku ya untuk para penuntut bahagia. Walaisa ahadun minan nasi illa wa yuridu li nafsi sa'adah, tidak ada seorang pun kecuali menginginkan untuk dirinya kebahagiaan. Hatta alladziina yubashiruna al-fasad, sampai orang yang sedang bersentuhan dengan kerusakan itu pun kalau ditanya pengen bahagia. Udah jelas-jelas dia merusak diri, katanya mau bahagia. Contoh orang yang minum khamr, pengen bahagia. Contoh orang yang narkoba, pengen bahagia tuh, tapi salah jalannya gitu. Sampai setingkat itu ya, orang nyari bahagia dengan cara yang nyata-nyata salah. Wa yata'atuna umurul inhiraf, jadi mereka melakukan perkara-perkara menyimpang, tapi mereka menyangka bahwasanya itulah jalan menuju bahagia ya. Ngumpulin duit banyak-banyak, dikiranya itulah bahagia. Cari posisi kedudukan tertinggi, dikiranya itu bahagia. Cari popularitas, dikiranya itu bahagia. Cari kecantikan yang paling cantik, itu dikiranya bahagia. Macam-macam. Orang semuanya punya anggapan sendiri-sendiri, dan itu semuanya salah. Kenapa? Karena tidak berdasar kepada pencipta kita.
Yang paling tahu tentang kebahagiaan ya pencipta kita, karena Allah yang menciptakan kita dan Allah paling tahu yang paling bagus untuk kita itu apa gitu. Sama seperti yang paling paham produk HP ya pabrik HP-nya, ya penciptanya, pembuatnya itu yang paling paham. Wa anna sa'adah tatahaqqaqu lahum bitilkal masalik. Mereka kira kebahagiaan akan terwujud dengan menempuh jalan-jalan itu. Allati hiya fil haqiqah, di mana dia hakikatnya adalah mahalik ya, kebinasaan dan bahaya bagi mereka di dunia apalagi di akhirat. Jadi nyata ya, orang-orang nyari bahagia di dunia itu banyak yang gagal sudah. Banyak orang bunuh diri padahal di puncak kekayaannya. Padahal di puncak ketenarannya bunuh diri itu karena ternyata nggak dapat bahagia. Fasa'adah la tunalu illa bitahqiqi hadil awsaf atsalasa. Sebenarnya bahagia itu tidak didapatkan kecuali dengan merealisasikan 3 perkara tadi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam doa beliau ini yang penuh berkah, yaitu syukur, sabar dan istighfar. Itu kunci bahagia ya, ingat tuh. Syukur, sabar, istighfar. Walau ta'ammal al-mar'u, kalau seorang memperhatikan, fainahu sayajidu ana ahwal al-'abdi fi hadhil hayah. Jadi kalau memperhatikan kita ya, seorang hamba memperhatikan, dia pasti akan tahu bahwa kondisi hamba di dalam kehidupan dunia ini tidak keluar dari 3 perkara ini, pasti ya. Bisa jadi dia diuji oleh Allah, maka dia harus bersabar. Bisa jadi diberi nikmat, maka dia harus bersyukur. Bisa jadi terjerumus ke dalam dosa, maka dia harus bertobat. Udah. Hidup itu nggak lepas dari 3 ini. Berganti-ganti aja gitu. Bahkan berbarengan. Maksiat dengan nikmat kadang itu yang sering berbarengan tuh. Maksiat dengan nikmat tuh bareng. Wa mimma yadkhulu fin ni'mah. Di antara yang perkara yang masuk ke dalam nikmat adalah nikmat agama. Ini nikmat paling besar. Seorang sering menghitung nikmat itu cuma materi ya. Kalau nikmat yang lebih besar adalah nikmat batin. Itulah kebahagiaan, nikmat di hati. Kemudian yuwaffaqo lis-shalah, diberi taufik untuk sholat, siam, menuntut ilmu, berbakti pada orang tua, menyambung rahim. Nah, itulah orang yang mendapatkan nikmat paling besar. Wal wajib 'alal 'abd, dan kewajiban atas hamba an yujahida nafsahu, untuk berjihad ya, memaksa nafsunya, melawan nafsunya, jihad melawan nafsunya dengan jihad yang sempurna untuk apa? Untuk merealisasikan 3 perkara tadi ya. Jadi ketika dia mendapatkan bala, dia jihad untuk bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, dia berjihad untuk bersyukur. Ketika dia melakukan dosa, berjihad untuk bertaubat. Jadi begitu. Karena nafsu ini berat untuk melakukan semua itu ya. Nafsu ini nggak mau, kalau nggak dijihadi, nggak dilawan, nggak ditundukkan, pasti kita akan tidak bisa melakukan 3 perkara tadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan seorang mukmin. Karena apa? Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya adalah kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Kalau ditimpa musibah, maka dia bersabar, dan itu juga kebaikan baginya. Indah kehidupan mukmin, enggak ada jeleknya. Nah, inilah kehidupan yang berkah. Walaupun dalam musibah dia tetap dapat pahala. Sebaliknya, orang yang enggak beriman dalam kondisi nikmat pun penuh dengan dosa. Ya, dapat musibah makin berdosa lagi. Macam-macam dosa itu terjadi. Maka mukmin ketika dapat musibah dia bersabar, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ya, dan dia menang ketika mendapatkan musibah dengan pahala kesabaran, dan menang juga ketika dapat nikmat dengan pahala syukur, ya, dan itulah kemenangan yang nyata
dalam dua kondisi dia selalu menang. Kalau dia terjerumus ke dalam dosa, bersegera untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan dia tidak menganggap Allah keberatan untuk memaafkan, enggak sama sekali. Dia yakin Allah pasti bisa mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, dia tidak putus asa dari rahmat Allah, dia tidak putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya dosa dia tidak putus asa untuk bertobat. Nabi SAW pernah menyebutkan satu kisah seorang hamba yang dia berdosa kemudian beristighfar. Makanya Rasul mengatakan adnaba abdun damban. Ada seorang hamba yang dia melakukan satu dosa, maka kemudian dia berkata, Allahumma gfirli dambi, ya Allah ampuni dosaku. Maka Allah Ta'ala berfirman, adnaba abdi damban, hambaku melakukan suatu dosa, fa'alima, dan dia tahu, yakin bahwasanya dia punya Rabb yang bisa mengampuni dosa dan bisa menghukum dosa itu. Tsumma ada fa'adnaba, kemudian dia pun kembali melakukan dosa itu, atau melakukan dosa intinya. Faqala, dia pun mengatakan, ay Rabbi ighfirli dambi, wahai Rabbku ampuni dosaku. Maka Allah pun mengatakan lagi, hambaku melakukan dosa dan dia tahu bahasanya dia punya Rabb yang bisa mengampuni dosa dan bisa mengambil dosa itu. Tsumma ada, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa itu, melakukan dosa lagi. Faqala, maka dia bilang lagi, wahai Rabbku ampuni aku, ampuni dosaku. Maka Allah pun mengatakan, hambaku melakukan dosa dan dia tahu bahasanya dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan mengambil dosa. I'mal ma syi'ta, kata Allah, lakukan sesukamu, faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampunimu. Kalau selalu beristighfar, Allah selalu ampuni. Dan dalam riwayat yang disebutkan, Allah tidak bosan untuk mengampuni sampai hamba yang bosan untuk bertobat. Makanya jangan bosan untuk bertobat. Jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang yang bahagia. Karena gak ada di antara kita yang bebas dari dosa. Siapa yang bilang saya gak punya dosa? Itu orang yang paling banyak dosanya tuh yang ngomong gitu ya. Dosa ujub itu. Orang merasa gak punya dosa itu ujub. Madum ta'ala hadil hal mulaziman istighfar. Jadi selama kamu memang dalam kondisi ini selalu beristighfar dan selalu berjihad untuk bertaubat, ya, tidak putus dari taubat kepada Allah, pasti Allah akan selalu mengampuni. Karena gak ada orang yang bisa putus dari dosa ya. Semua kita selalu berdosa. Tapi jangan lupa untuk terus menyambung taubat dan istighfar. Ya, jangan putus asa untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian dai yang nakut-nakuti, orang taubat kok maksiat lagi, enggak sah itu taubatnya. Ini salah, omongan begitu salah. Hadis ini membantah ya. Hadis Nabi lebih kita yakini. Enggak masalah melakukan dosa lagi, yang penting taubat lagi gitu. Dan ini bukan motivasi untuk berdosa ya. Artinya ini jangan putus asa untuk bertobat gitu maksudnya. Dosa itu otomatis sudah terjadi gitu. Seperti ghibah, udah pernah taubat dari ghibah lagi. Itulah dosa, memang susah. Melihat yang haram misalnya, di jalan-jalan banyak haram, gimana merem gitu. Ya pasti terjadi gitu. Perbanyak istighfar solusinya gitu. Selalu beristighfar. Kalau enggak gitu ya kita enggak bisa menyaingi dosa kita gitu. Terlalu banyak nanti dosanya. Makanya perbanyak istighfar. Dan Nabi mengatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu banyak salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Jadi orang bersalah masih disebut baik gitu. Selama dia bertobat. Jadi tawab itu artinya banyak bertobat, enggak cuma sekali tobat, sering bertobat. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau lam tudnibu, kalau kalian enggak berdosa, la dahaballahu bikum, Allah akan melenyapkan kalian. Ya udah, Allah habisi.
Maksudnya ya mati maksudnya. Kemudian apa? Wala ja'a biqaumin, maka kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yudnibun yang mereka melakukan dosa. Kemudian apa? Fayastaghfirun, kemudian mereka mohon ampun pada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Maksudnya apa ini? Maksudnya Allah itu nggak lengkap hamba kok nggak dosa gitu. Karena kalau orang nggak dosa nggak ada mohon ampun. Kalau nggak mohon ampun, sifat maghfirah Allah nggak kelihatan. Gitu. Allah itu maha pengampun, mengampuni siapa kalau orang nggak ada yang berdosa? Nah itulah maksudnya. Ya bukan motivasi untuk berdosa, artinya ya semua kita pasti berdosa. Ini Nabi membuat perandian, lau seandainya kalian nggak berdosa, memang ada. Ini perandian yang nggak terjadi, pasti kalian berdosa. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah pasti bisa mengampuni selama kalian bertobat. Kemudian jadi tadi 3 perkara yang merupakan alamat bahagia itu masing-masing juga memiliki 3 cabang ya. Jadi 3 kali 3 menjadi 9. Nah, itu 9 bahagia. Gimana cabangnya? Yang pertama syukur ya. Syukur itu dengan 3 komponen. Apa itu? Syukur pakai hati, syukur pakai lisan, dan syukur pakai anggota badan. Nah, hakikat syukur itu hati mengakui bahwasanya nikmat semuanya dari Allah, itu bersyukur dengan hati. Syukur dengan lisan, lisan menceritakan nikmat, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakan. Termasuk memuji Allah, itu juga syukur dengan lisan. Syukur dengan badan gimana? Kita gunakan badan ini untuk mentaati Allah sang pemberi nikmat, itulah syukur dengan badan. Makanya hakikat syukur adalah taat. Kalau orang maksiat itu tidak bersyukur. Nabi sholat malam sampai bengkak kaki tujuannya apa? Ingin menjadi hamba yang bersyukur karena nikmatnya besar jadi nabi. Kemudian sabar itu ada 3 macam. Sabar juga ada 3 macam. Sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kalau enggak sabar, kita enggak kuat menjalankan perintah Allah, enggak mau gitu bahkan. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Itu juga semuanya adalah kesabaran. Nah, kemudian tobat juga ada 3 syarat. Tobat ada 3 syarat. Syarat pertama, menyesal atas apa yang sudah terjadi, kita sesali, dan itu hakikat tobat. Atau batu hian nadam, kata Nabi. Tobat itu hakikatnya adalah penyesalan. Kemudian syarat yang kedua, berhenti, ya, tidak melanjutkan lagi. Kalau sudah menyesal ya udah berhenti. Kemudian syarat yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu yang menjadi syarat sahnya tobat, bukan tidak mengulangi, bukan. Bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad itu di mana tempatnya? Di hati. Adapun badan ternyata ngulangi lagi, nah itu ya takdir gitu. Yang penting kemarin udah bertekad. Kalau asal tekadnya jujur, Allah ampuni sudah. Yang kemarin diampuni, sekarang dosa baru, nah butuh tobat baru lagi. Begitu. Bukan berarti membatalkan tobat kemarin, enggak. Asal kemarin udah memenuhi syarat, tobatnya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosanya udah diampuni. Ya, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Ya. Tadi disebutkan mengenai kursi Allah, itu berbeda dengan arsy. Ya. Penamaan kursi apakah akan sama dengan kursi yang ada di dunia? Ya. Kursi secara makna iya, kursi itu ya kursi. Dan kursi itu bahasa Arab, makanya ada ayat kursi, ya kan? Kalau meja bahasa Indonesia, kursi bahasa Arab. Ya kursi ya kursi. Kalau kita duduk ini kursi. Paham? Secara makna, secara bahasa paham artinya, tapi hakikatnya kita nggak tahu.
Seperti apa kursi Allah? Allahu a'lam, kita nggak pernah lihat. Allah nggak pernah nunjukkan, Allah nggak menceritakan bentuknya, maka kita katakan Allahu a'lam seperti apa hakikat kursi Allah. Sedangkan makna kursi ya paham, kursi ya kursi. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama. Kursi itu tempat kita duduk, itu kursi. Jadi secara makna. Nah, perkara gaib itu nggak boleh kita karang-karang. Kalau kita nggak tahu, Allahu a'lam. Ya, sama seperti Allah punya tangan. Apakah tangan seperti kita? Allahu a'lam. Kita nggak bisa mengatakan itu. Ya, yang kita pastikan pasti nggak sama karena laisa kamitslihi syai', nggak ada yang sama dengan Allah Taala. Tapi makna tangan kita tahu makna tangan. Tapi seperti apa hakikatnya? Allahu a'lam. Ya, kita nggak tahu hakikatnya. Maknanya tahu, hakikatnya nggak tahu. Itu ahlu sunnah meyakini tentang perkara gaib itu seperti itu. Ya. Perkara gaib yang Allah ceritakan, yang Rasul ceritakan, ya sudah kita yakini, maknanya kita tahu karena Allah dan Rasulnya berbicara dengan bahasa Arab yang bisa dipahami oleh orang Arab saat ayat turun, saat Nabi bersabda. Mereka paham maknanya dan mereka meyakini itu tanpa menanyakan bagaimana. Maka bertanya bagaimana hukumnya bid'ah. Jadi nggak boleh tanya gimana kursi Allah. Ini pertanyaan ini udah bid'ah ya, nggak boleh. Ya makanya ya udah nggak usah tanya. Karena yang ditanya juga nggak tahu, percuma gitu. Memang nggak ada diceritakan oleh Nabi gitu. Ada lagi? Ya. Istighfar 100 kali. Jadi kalau istighfar memang itu lafadznya barang siapa yang mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali ya maka begini-begini. Memang lafadznya 100 kali, ya udah 100 kali itu memang pagi gitu. Karena waktu istighfar itu adalah bukan pagi, bahkan yang terbaik itu sebelum subuh, waktu sahar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu ciri-ciri orang beriman. Jadi sholat malam, witir, terakhir ditutup dengan banyak istighfar pada Allah. 100 kali kalau bisa dirutinkan bagus. Kalau lebih dari itu juga nggak masalah, boleh. Tapi nggak usah dihitung lebihnya. Itu istighfar. Jadi bukan zikir pagi petang sebenarnya. Jadi di akhir malam sebelum siang, sebelum terbit fajar. Itu kalau mau membiasakan istighfar di waktu sahar. Tapi bukan berarti nggak boleh istighfar di waktu lain. Dianjurkan kapan saja kita boleh istighfar. Cuma kalau mau merutinkan dengan jumlah tertentu itu tadi 100 di waktu itu yang paling bagus. Sudah? Ya. Udah nggak ada kelas. Udah selesai. Ya. Udah nggak ada pertanyaan. Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.